Bagaimana caranya mengendapkan air yang benar untuk ikan mas koki? Halo gan, salam iwa buncit. Ya, yang namanya air itu vital banget ya untuk memelihara ikan hias. Nggak hanya untuk ikan mas koki aja sebenarnya. Untuk ikan hias lain, baik itu juga ikan predator, apalagi ikan unyu-unyu seperti iwa buncit. Ya, namanya juga ikan, tinggalnya di dalam air, sedari dia telur sampai ke dewasa, kemudian tua dan mati ya di dalam air. Maka dari itu, air itu sangat penting. Dan kalau kamu merawat air, sebenarnya ya air akan merawat ikan. Oleh karena itu memang untuk air ketika memelihara ikan hias termasuk ikan mas koki itu sangat penting. Nah, berkaitan dengan air ini yaitu soal mengendapkan air. Ya, beberapa dari kamu mungkin yang baru belajar pelihara ikan hias, ikan mas koki cukup asing dengan ini. Tapi ya, mengendapkan air itu adalah salah satu langkah yang dilakukan oleh penghobi supaya ikan mas kokinya bisa terus hidup dengan sehat. Nah, untuk mengendapkan air ini sebenarnya nggak sulit kok. Cuman mungkin beberapa dari kamu termasuk admin juga yang di awal-awal lebih banyak tergesa-gesa ya. Sehingga air yang seharusnya itu belum siap untuk digunakan itu langsung main masuk aja. Sehingga ketika coba pelihara ikan mas koki ketemu masalah sakit ini itu stres dan lain sebagainya. Jadi secara umum yang bisa admin jumpai ya di kehidupan sehari-hari, setidaknya ada 3 sumber air yang umum lazim digunakan. Yang pertama adalah air PDAM. Ya, kalau misalkan di rumah kamu sudah ada air PDAM, ya memang biasanya pakai itu ya, yang biasanya dialirin pakai pipa-pipa di perumahan. Kemudian juga ada air hujan yang biasanya termasuk admin itu justru pakai air ini ya, karena belum ada instalasi air PDAM di rumah ini, di komplek ini. Dan yang terakhir itu air sumur, air tanah lah, bebas mau sumur bor, mau sumur dangkal, ya intinya air tanah atau lazimnya kita sebut air sumur. Nah, untuk mengendapkan 3 jenis air tadi sebenarnya ya sesuai dengan katanya, mengendapkan ya mendiamkan, mengendapkan atau mendiamkan. Tujuan dari sebenarnya untuk mengendapkan itu adalah supaya zat-zat yang diharapkan itu nggak masuk ke dalam akuarium itu nggak ikut ketika kita coba memasukkan air tersebut ke dalam tank. Nah, sesuai dengan katanya tadi pengendapan, maka untuk beberapa jenis air itu ada maksudnya ya, ada tujuannya. Contoh kita mulai dari air PDAM. Nah, air PDAM itu ya sebenarnya air sungai yang disedot melalui pipa besar yang kemudian diolah sedemikian rupa dengan zat kimia, dengan filtrasi. Sebenarnya air sungai, kalau di sini contohnya ya di kota Palembang ini, airnya tuh ngambil air sungai Musi, kemudian difiltrasi, diendapkan dan bla bla bla, dan akhirnya kamu nerimanya dalam keadaan bersih. Nah, biasanya umumnya air yang dikirim oleh pipa PDAM ke rumah-rumah itu terkadang masih ada klorinnya. Nah, klorin ini itu nggak baik untuk ikan, termasuk ikan mas koki. Dan klorin ini kalau misalkan kamu langsung masukkan air dari PDAM ke dalam akuarium, mungkin saja ikan kamu ada yang nggak kuat, ada yang bisa stres, atau mungkin diem aja di pojokan sampai dengan ngambang. Nah, pengendapan untuk air PDAM ini mudah sebenarnya. Ketika kamu coba mengisi sebuah wadah, isi dulu dengan air PDAM tadi menggunakan keran sebelum kamu masukkan ke dalam tank. Kemudian kamu tampung semisalkan menggunakan baskom atau mungkin ember. Biasanya baskom ya, jumlahnya cukup banyak. Itu bisa kamu angaikan, apa ya nyebutnya, diangai ya. Ditaruh di baskom, kemudian biarkan dia terkena udara luar, lebih bagus lagi terkena matahari ya. Sekitar 24 jam lah, atau setidaknya sehari semalam lah. Supaya diharapkan klorinnya itu bisa menguap keluar. Dan diharapkan juga supaya kotoran-kotoran semisal mungkin saja ada pasir yang terendap di tandon kamu atau di instalasi pipa kamu, atau mungkin ada lumut, itu bisa terendap ke bawah. Kemudian ketika kamu coba mengambil airnya, itu benar-benar air yang bersih, yang klorinnya sudah menguap, dan partikel-partikel halus yang nggak diinginkan itu sudah berada di bawah.
Dan setelah 1 kali 24 jam bisa kamu ambil, kamu serok pakai tembok mungkin, atau mungkin pakai selang. Yang intinya bagian dasar itu jangan diambil. Kemudian kamu baru pindahkan ke dalam akuarium ikan mas koki. Sederhana seperti itu aja sebenarnya. Tujuannya itu adalah untuk supaya klorinnya itu menguap. Nah, untuk air hujan sendiri seperti yang admin biasa gunakan, kalau air hujan itu mirip dengan air PDAM ya. Cuman bedanya ya kalau air hujan ini itu nggak ada klorin, tapi ini bergantung di lokasi tempat kamu tinggal ya. Kalau kamu tinggal di lokasi yang dekat pabrik, dekat industri, intinya banyak pabrik asap di sekitar rumah kamu atau di wilayah kamu, itu air hujannya nggak terlalu bagus sebenarnya. Dan syukurnya kalau tempat admin ini nggak banyak ya pabrik, lebih tepatnya cuma ada satu pabrik pupuk yang gede, itu juga nggak menimbulkan kayak pencemaran banget. Ada sih bau amonia sebenarnya, cuman arah anginnya nggak ke sini. Jadi lebih tepatnya di sini tuh lebih banyak pasir ya, pasir debu. Dan itu ketika admin coba gunakan untuk air ikan mas koki, air hujan itu nggak bisa langsung dipakai, tapi harus diendapkan dulu. Jadi tujuannya itu lebih kepada misalkan ada pasir, ada debu, atau mungkin ada lumut atau kotoran, ya kita nggak tahu ya, karena nampungnya itu dari atap, bisa jadi ada kotoran burung, bisa jadi ada kotoran cicak, dan itu diendapkan ya nggak lama sih sebenarnya, sama aja 1 kali 24 jam kemudian baru bisa digunakan. Dan seperti biasa di bagian dasar itu nggak digunakan. Kalau admin sih biasanya nampungnya itu menggunakan drum biru ya, tapi kalau dulu itu, kalau sekarang sudah admin taruh di dalam tandon dan sudah admin pasangin filter 3 rangkap itu dari Penguin kemarin, sudah pernah admin review juga, bisa kamu cek di sini, thumbnailnya di sini. Itu jadi kalau sudah pakai filter nggak perlu lagi endapkan, karena ketika sudah hujan itu langsung bisa disedot kemudian difiltrasi melalui 3 tahap tadi, kemudian bisa kamu salurkan langsung ke dalam akuarium ikan mas koki. Tapi kalau nggak punya filter tadi ya endapkan dulu supaya benar-benar kotoran kasar halusnya itu benar-benar bisa turun ke bawah, bisa kamu langsung gunakan. Untuk penambahan garam boleh di air hujan ini, silakan kamu tambahkan sesuai dengan takarannya aja. Nah, ketiga itu air tanah ya, atau air sumur, sumur dangkar maupun sumur bor itu sama aja. Tapi ya untuk air sumur ini lebih spesifik lagi ya untuk pengendapan, tapi lebih kepada pengolahannya. Karena ya kita ketahui bahwa setiap tempat itu kadar mineral, kadar kapur dan lain sebagainya, atau mungkin karatnya itu beda-beda. Dan biasanya indikasinya tuh kelihatan dari air sumur atau air tanahnya itu. Semisal kalau kayak berkarat, itu bau besi, kayak bau besi karat seperti itu, mungkin zat besinya tinggi, atau mungkin warnanya kalau putih itu kapuran airnya, di sini nyebutnya kapuran ya. Itu harus diolah lagi. Nggak hanya sebatas diendapkan saja, karena kalau misalkan langsung aja ditaruh ke dalam akuarium, itu bisa aja membuat ikan mabok atau bisa bikin ikan stres atau bisa berujungnya kematian. Tinggal kamu olah. Nah, untuk air tanah, kalau sepengalaman admin dulu waktu masih kecil-kecil, itu biasanya disaring menggunakan saringan tradisional dari Drigen. Di dalamnya ada ijuk, ada pasir, ada batu apung, kemudian ada kerikil kecil. Yang intinya seperti itu saringannya. Ya kalau dilihat secara kasat mata bersih ya, tapi admin nggak tahu pasti untuk zatnya secara teliti karena itu harus diuji lab. Tapi ya setidaknya untuk air tanah ini filtrasinya lebih bagus lagi harusnya. Dan sekarang syukurnya nggak harus repot-repot seperti itu. Seperti air hujan tadi admin menggunakan 3 rangkap filter. Kalau model sekarang tuh sudah ada juga yang model-model cartridge seperti itu, ada filter magnesium, ada filter resin, ada filter karbon, macam-macam kalau sekarang bisa kamu gunakan. Dan intinya sih kalau sudah ada filter nggak perlu repot lagi untuk diendapkan. Tapi kalau nggak punya filter, lebih bagusnya diendapkan. Atau setidaknya kalau untuk air tanah ini difilter menggunakan saringan tradisional lah setidaknya. Baik untuk kamu juga, kalau misalkan untuk kebutuhan sehari-hari, mandi, mungkin nyuci, atau mungkin ada beberapa yang menggunakannya untuk air minum dan juga untuk ikan mas koki. Nah, selain dari ketiga air tadi juga ada air reverse osmosis ya. Kalau itu nggak usah dibilangin lagi, itu air sudah bagus, bahkan jangankan untuk ikan ya, untuk manusia aja sudah bagus. Jadi nggak perlu lagi dibahas untuk air reverse osmosis.
Kemudian juga ada air galon. Nah, air galon itu juga nggak perlu kamu endap-endapkan lagi. Kalau kamu beli di kang galon yang 5 ribuan satu galonnya, itu bisa kamu langsung tuang ke dalam akuarium ikan mas koki. Itu solusi yang paling instan ketika ingin coba memelihara ikan mas koki tapi nggak punya air yang diendapkan terlebih dahulu. Jadi beli aja air galon, masukkan ke dalam akuarium, ya ikannya akan sehat aja. Dan kamunya juga kalau masih ada sisa airnya bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, misal minum, bikin kopi. Ya itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat ya, khususnya buat kamu yang sedang mencari cara untuk mengendapkan air. Nah, admin bahas tadi ada 3 jenis sumber air yang setidaknya admin alami sendiri lah selama hidup, nggak hanya sebatas pada ikan mas koki aja. Buat kamu yang mau menambahkan bisa tuliskan di kolom komentar. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya!